Alam ini sudah menyambut kehadiran sang legenda Satrio Piningit dan semuanya sudah sangat jelas dan kita rasakan betapa dahsyatnya suatu gempuran dari alam ini, teguran keras yang diberikan langsung oleh Sang Maha Kuasa melewati alam ini. Di zaman sekarang, fenomena alam, bencana alam sudah beriringan keluarnya. Jadi, persiapkan diri kita untuk menyambut titik di mana manusia akan diuji melalui bencana-bencana dari alam ini. Sang legenda Satrio Piningit, orang pilihan, seseorang yang masih tersembunyi rapih dalam piningitnya. Sosok ini sosok yang tidak sembarangan. Karena Satrio Piningit ini adalah sosok yang dipilih langsung oleh Sang Maha Kuasa untuk menjadi seorang pemimpin di akhir zaman. Satrio Piningit, saya tegaskan kembali, hanyalah sekedar julukan. Dan banyak julukan di mana-mana tentang orang pilihan ini. Semua gambaran yang terjadi itu sudah menunjukkan bagaimana manusia yang harus bersiap diri. Gambaran Satrio Piningit sebenarnya sudah ditunjukkan dari fenomena-fenomena dan bencana yang terjadi. Mana orang-orang yang akan menjadi pasukan-pasukan di garis depan bersama sang legenda. Inilah seleksi alam memilih pasukan Satrio Piningit yang bersiap menggempur dunia. Sosok legenda ini yang masih menjadi misteri, memang sosok yang tidak sembarangan. Orang yang terdidik keras dan terlatih dari keadaan. Dari bagaimana caranya menghadapi segala sesuatu permasalahan, persoalan dari dunia ini. Jangan lupa sambil ngopi, kopi hitam memang luar biasa menemani setiap hari kita. Ini bagaimana caranya seseorang untuk menghadapi segala sesuatunya yang akan terjadi. Inilah kunci-kunci utama untuk menjadi kesatria-kesatria bersama Satrio Piningit di garis depan untuk menggempur kerasnya dunia. Emang sosok Satrio Piningit adalah orang biasa, tapi garis keturunan sosok ini yang tidak sembarangan, tidak mudah untuk digoyahkan. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita sudah mengetahui siapa yang memimpin, siapa yang berkuasa. Itulah bagaimana caranya sekarang kita dalam melihat, meneliti, mengkajinya, dan mempetakan semua itu, mendata semua itu menjadi suatu kunci dalam menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Dalam menghadapi segala sesuatunya, pasti ada resiko-resiko. Hal yang baik, banyak orang yang menentang. Hal yang buruk, banyak orang yang akan mendukung. Zaman sekarang itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka-mereka yang suka memanfaatkan orang lain. Karena kita lihat yang kita butuhkan sekarang adalah perubahan besar dari seorang pemimpin yang berjiwa kesatria. Kita mendukung segala sesuatunya, perubahan-perubahan besar di era ini untuk membuat suatu karakter yang
lebih kuat lagi, karakter yang lebih hebat lagi. Karena yang kita akan gempur adalah dunia. Kita gebrak dunia ini dengan persatuan dan persaudaraan. Kita tunjukkan bahwa persatuan, persaudaraan tidak mudah dihancurkan oleh apapun. Dan persaudaraan itu akan menunjukkan bagaimana caranya saling menghargai, saling melindungi, dan saling menjaga. Bukan saling melukai atau saling pamer harta, tahta. Karena kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam sini dari Sang Maha Kuasa. Kita bisa berdiri sekarang karena Sang Maha Kuasa yang mengizinkan kita berada di titik ini. Buat apa kita terus melihat orang yang membenci kita? Buat apa kita terus mendengarkan orang yang tidak suka kepada kita? Karena jalan kita memiliki jalur sendiri. Beda dengan orang-orang yang suka membenci dan suka mengajak orang lain ke jalan kesesatan yang dipenuhi oleh dosa-dosa yang mereka buat sendiri. Mungkin mereka ahli ibadah. Mungkin mereka berilmu. Tapi hati, pikiran mereka kosong. Mereka tidak bisa menyatu. Mereka akan hancur. Mereka akan luluh dengan duniawi. Mereka akan memuja-muja uang, memuja-muja jabatan, dan ambisi-ambisi dalam menghadapi krisis dunia ini. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara, menghalalkan segala sesuatunya. Walaupun itu sudah dilarang, mereka akan menggunakan itu semua untuk kepentingan pribadi mereka. Kita harus berhati-hati dalam melangkah di zaman sekarang. Salah langkah, kita akan tersesat. Jadi, kita akan menggunakan perasaan yang benar-benar menyatu kepada Sang Maha Kuasa. Nyawiji. Kita akan merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Telinga, mata, pikiran, hati menjadi satu dalam lingkup persatuan dan persaudaraan, dalam kebaikan di jalan yang lurus, dalam satu tauhid di jalan Allah. Kita ciptakan suatu kenyamanan, suatu keindahan, suatu kebersamaan kita tunjukkan kepada dunia. Persaudaraan ini tidak mengenal kepada siapa. Persaudaraan ini akan rekat di dalam jantung manusia untuk saling menjaga, saling melindungi satu sama lain. Karena sesungguhnya saudara tidak akan melukai sesama saudaranya. Ingat itu. Tentang Satrio Piningit, seseorang yang masih tersembunyi dalam piningitnya, dia sudah bergerak dalam kegaiban. Sosok ini sosok yang selalu menggunakan kemampuannya untuk membantu sesamanya. Dan apa yang kita lihat dari kisah Satrio Piningit ini dan apa yang kita ambil pelajaran dari kisah Satrio Piningit ini. Orang bijak akan mengetahuinya, akan mempelajarinya, akan mengkajinya. Tapi orang yang membenci pasti akan mencaci maki, akan mengajak orang lain untuk ikut membenci dengan narasi-narasi yang mereka bikin, dengan cerita-cerita yang mereka bikin untuk membenci orang lain. Era sekarang, era di mana mental itu lemah. Mari kita perkuat mental kepribadian kita untuk menghadapi di zaman yang akan datang. Era baru mental baja. Era baru kekuatan dalam persaudaraan. Era baru sejahterakan sesama saudara. Kita sambut
fenomena yang akan muncul. Kita tunggu suatu gebrakan dari alam ini untuk kalian semua. Kita nikmati skenario alam ini yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa, dan tentara Allah alam ini akan bekerja. Apa yang akan terjadi? Kita tunggu sesuatunya, kita tunggu segala macam apapun itu, kita hadapi dengan ketenangan diri kita. Salam dari Kironggo Jati, salam persatuan, salam perdamaian untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Salam bersaudara.